Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pendidikan agama Islam, di mana kita mendasarkan dari ayat Allah, dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Yang artinya kira-kira begini. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Islam itu ditekankan pada kalimat yang terakhir, aku telah ridho, aku Allah ya maksudnya, telah ridho Islam menjadi agama bagimu. Maksudnya dari ayat ini, Allah telah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan Islam untuk mereka, untuk saat ini. Allah telah mencukupkan dan tidak akan menguranginya untuk selamanya. Dia telah meridhoi pada Islam itu, maka dia tidak akan membencinya selama-lamanya. Islam telah disempurnakan oleh Allah dan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama bagi Allah itu adalah Islam. Di dalam hal ini, agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya, itu menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, yaitu pembawa rahmat bagi segenap alam semesta. Ajaran Islam yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Kemudian ada ajaran Islam yang mengabdikan diri seutuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga janji bagi umat Islam untuk ada surga, kemudian ancaman-ancaman untuk masuk neraka dan kalau melanggar dan sebagainya. Kemudian status manusia tertinggi itu adalah yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua diatur dalam Al-Qur'an. Untuk mengetahui, memahami Islam secara utuh atau secara kafah, perlu proses dan tekad yang kuat yang diiringi dengan bekal ilmu pengetahuan, sehingga saat beribadah kepada Allah bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memang memahami betul apa maupun arti yang kita lakukan dalam ibadah itu. Itu yang harus kita bahas ya. Apa sih sebetulnya Islam itu? Ini penting sekali untuk kita pahami Islam secara bahasa atau secara etimologi. Secara bahasa, Islam itu adalah sin, lam, dan mim. Silm berasal dari kata silmu atau salama, aslama, yuslimu, islaman. Biziyadati al-hamzah fi awalihi, yaitu aslama, fi'il madinya aslama, fi'il mudhari'nya aslama yuslimu, kemudian masdarnya adalah islaman. Arti dari kata Islam atau aslama atau salam kemudian itu adalah damai, artinya secara bahasa. Artinya dari kata etimologi salam atau damai ini, pengertian Islam adalah selamat ya, kemudian damai, tunduk dan bersih. Itu makna-makna yang ada di dalam kata-kata asilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang Islam itu adalah orang-orang yang ikhlas menyerahkan jiwa raga hanya kepada Allah. Penyerahan diri seperti ini ditandai pelaksanaan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia sampai akhir zaman. Nah, khusus untuk kata silm atau asalem yang berarti damai itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 19 ayat 9 yang artinya begini. Dan jika ada di antara dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah orang-orang atau golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian itu yang menjelaskan bahwa asilmu adalah berarti damai. Kemudian ada kata aslama biziyadati hamzah fi awalihi. Aslama yuslimu islaman. Tadi yang artinya adalah menyerahkan diri atau menyerah. Di dalam surat An-Nisa ayat 125 disebutkan yang artinya itu, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, An-Nisa ayat 125. Karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada aturan Islam dan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah dengan demikian akan menjadikan hati kita tentram, tenang, dan damai. Ada juga ayat yang menjelaskan, maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada Allah, padahal kepadanya lah berserah diri atas segala apa yang di langit dan di bumi, baik suka maupun duka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka kembali. Ini arti arti dari aslama yang berarti menyerahkan diri. Kemudian kata istaslama atau mustaslimun yang berarti penyerahan total kepada Allah. Istaslama yastaslimu istislaman. Ini mazid ya, mazid bi salah satu ahruf, tambahan dengan 3 huruf yaitu hamzah, sin dan ta. Memang kata dasarnya adalah sin lam mim atau salam silem, tapi ini kemudian ditambahi menjadi istaslama mustaslimu yang artinya adalah litolabi, kalau nggak salah litolabi, artinya penyerahan total kepada Allah. Jadi tak tambahan 3 huruf ini litolab, yang berarti kemudian istaslama berarti memperoleh atau upaya-upaya untuk selalu memperoleh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti di dalam surat As-Saffat ayat 26. Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Sebagai seorang muslim, kita harus secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau segala sesuatu yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dalam setiap perbuatan, tindakan, bicara, bekerja, kebahagiaan maupun kesusahan hanya berserah diri seutuhnya kepada Allah. Makna keempat dari kata Islam itu adalah salim, yang berarti bersih atau selamat atau suci. Ini di dalam surat As-Saffat ayat 84 disebutkan, yang artinya ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih. Hal ini menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih yang mampu menjadikan para pemeluknya memiliki kebersihan dan kesucian jiwa raga, sehingga dapat mengantarkannya menuju kebahagiaan hakiki dunia maupun akhirat. Kemudian makna keempat adalah salam, yang berarti selamat dan sejahtera. Dalam surat Maryam ayat 47 disebutkan,
yang artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Maksud dari ayat ini adalah Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan semasa hidupnya hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dari penjelasan makna di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam itu berarti bentuk penghambaan dan pengabdian diri secara kafah atau menyeluruh untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian kita akan memahami makna Islam secara terminologi atau secara istilahan. Islam secara istilah itu adalah wahyu dari Allah atau untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Ajaran Islam adalah upaya untuk merespon berbagai masalah umat manusia. Kontribusi ajaran Islam membawa solusi atas permasalahan sosial masyarakat. Islam menjawab tantangan zaman sesuai dengan perkembangan zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah dapat dilihat dari sisi manapun atas karakteristik yang dimiliki. Apa karakteristiknya? Yang pertama adalah ajaran Islam itu yang pertama adalah komprehensif atau lengkap atau menyeluruh. Menyeluruh itu komprehensif, jadi utuh. Ajaran Islam itu hampir menyentuh setiap aspek di dalam kehidupan. Itu namanya menyeluruh atau komprehensif. Tidak lagi ada yang tersisa di dalam ajaran Islam, kecuali mungkin kita belum tahu atau belum bisa menemukan caranya sehingga masih asing. Tapi semua kehidupan di dunia ini disentuh oleh yang namanya ajaran Islam. Yang kedua adalah moderat. Apa artinya moderat? Moderat itu artinya berimbang antara kanan kiri, antara ekstrim dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri dan lain-lain. Itu Islam itu tidak berat satu sisi, artinya seimbang antara jadi rohani dan jasmani. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya kira-kira begini. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat manusia ummatan wasaton. Waqad ja'altum ummatan wahidah, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini yang ketiga. Yang kedua, moderat ya, ummatan wasaton. Kemudian yang ketiga adalah dinamis. Ajaran Islam itu punya kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Kemudian bahkan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang terpancar dari sumber yang terjaga kesempurnaannya. Ini artinya ajaran Islam itu tidak mungkin lapuk, tidak mungkin ajaran Islam itu out of date atau tidak update lagi. Selalu yang terbaru pun itu sudah tercover dalam Al-Quran. Ya, jadi kecuali dan perlu kita tafsirkan kalau memang belum ada. Jadi sesuatu yang belum ada di Quran itu sebenarnya karena kita belum tahu saja, belum mendalami Al-Quran secara kafah. Kemudian yang keempat, Islam itu adalah universal atau universal. Islam itu tidak diajarkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, tetapi rahmatan lil alamin, sesuai misi yang dibawa oleh Rasulullah. Ajaran Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah, innama bu'istu, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad
melainkan sebagai rahmat, illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu illa rahmatan lil alamin. Kemudian ciri yang kelima, ajaran Islam itu adalah elastis dan fleksibel. Ajaran Islam berisi disiplin ilmu yang dibebankan kepada setiap individu. Disiplin ilmu tersebut wajib dilakukan bagi yang diperintah dan berdosa apabila melanggarnya. Meskipun sudah ada hukum yang mengikat, namun terdapat kelonggaran atau bersifat luas, fleksibel, dan manusiawi. Demikian pula dengan adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan masalihul mursalah adalah merupakan jalur untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hukum selama ini. Kemudian yang keenam, tidak memberatkan. Agama itu tidak memberatkan. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan terbatas. Oleh sebab itu, syariat Islam tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Seperti surat Al-Baqarah yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diusahakannya. Ini tidak memberatkan itu maksudnya tidak membebani di luar kemampuan manusia. Berarti kalau selama kita masih mampu atau selama kita bisa mengerjakan atau menghadapi cobaan itu, berarti kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk tidak memberatkan manusia yang lain. Kemudian nomor 7 adalah berangsur-angsur. Ajaran Islam itu tidak semula gejeblek, itu tidak, tapi berangsur-angsur secara bertahap selama 23 tahun ya, dari mulai umur Nabi 25 sampai kemudian umur 43 dan sampai beliau seto. Jadi setiap ada sesuatu yang muskil, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga langsung dijawab, sehingga Al-Quran atau ayat-ayat Allah itu turun sesuai dengan konteksnya masing-masing. Hal ini akan lebih mempermudah dalam hal pemahaman sekaligus penghafalan. Kemudian Islam itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dalam konteks ajaran Islam, sesuai dengan fitrah manusia berarti memiliki watak asli yang hakiki dan asli dimiliki oleh setiap manusia. Maka ajaran Islam memberi keterangan yang pasti tentang kepercayaan hakiki yang ada dalam diri manusia itu sendiri, seperti dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah atas wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, dan tetaplah atas fitrahnya yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian yang kesembilan, Islam itu memiliki argumentasi filosofis. Ajaran Islam adalah ajaran yang argumentatif. Maka tidak cukup hanya dengan sekedar dialog lugas yang mengandalkan pedoman dasar, akan tetapi harus mengikuti dan menguasai segala persoalan dengan disertai alasan yang kuat dan argumentasi yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam itu tidak mengharuskan umatnya untuk mempercayai secara buta, secara membabi buta. Karena Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 64 yang artinya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Dengan demikian Al-Quran dapat dalam menjelaskan setiap persoalan disertai dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang argumentatif. Kemudian dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang tidak beragama hidupnya dipenuhi kegelisahan. Maksud kegelisahan berarti tidak punya tujuan dan alasan untuk hidup, sehingga jika ingin mengakhiri hidupnya sekalipun ia tidak akan berdampak pada dirinya. Agama bukan sebagai tolak ukur ataupun batasan aturan seseorang. Paradigma berpikir tersebut harus diubah, bahwasanya agama sebagai pedoman hidup yang senantiasa memberikan petunjuk untuk kedamaian dan kebahagiaan di dunia
Dengan pemahaman agama secara menyeluruh, kita dapat mengetahui bahwa agama merupakan ajaran dari Tuhan yang memiliki kebenaran yang mutlak atau tidak diragukan lagi. Mungkin itu dulu pembahasan kita saat ini. Akan kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih banyak. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan kepacut temenang gen anak turunku kowe ora